Halo semuanya, apa ada orang di sana? Nah, itu adalah intro yang saya sudah siapkan beberapa bulan sebelumnya. Seperti biasa, saya ingin membicarakan apa yang ada di pikiran saya dan memang pikiran saya ini harus dikeluarkan supaya ya minimal tidak mengganggu pikiran saya. Karena pikirannya nggak penting dan nggak jelas, makanya kita sebut dengan ekstra gabut. Oh iya, gue mau bahas dulu kenapa sih kita sebutnya sebagai extra O. Nah, extraordinary sebetulnya singkatannya jadi extra O, dev. Jadi extraordinary dev. Tapi itu O-nya itu bukan cuman O-nya ordinary. Jadi ya extraordinary lah gitu. Extra super super ordinary ya biasa gitu. O-nya ini juga melambangkan nol gitu. Nol pengetahuannya. Enggak. Ini juga melambang. Oh, kita serius dulu ya. Nol ini juga melambangkan sebagai starting point. Jadi ketika kita berada di dalam zona minus, lalu kita sedih, lalu kita berada di dalam suatu kondisi di mana ya minus gitu, kayak nggak ada. Kayak misalnya contoh gini ya. Kita berada di posisi di mana kita kehilangan orang tua kita, terus kita kehilangan teman-teman kita kehilangan pekerjaan kita, itu kita sebenarnya merasa di dalam kondisi minus. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya kita pergi ke nilai yang positif. Ini juga pertanyaan dari bukunya Arya Ginanjar ya kalau salah, tentang ESQ, intelektual dan spiritual kecerdasan ya. Nah, dari sana dia bilang kalau mau pergi ke zona positif, yang harus dilewati adalah kita harus pergi ke nol dulu. Karena nol itu netral. Kita harus pergi dulu ke nol, baru kita bisa pergi ke positif. Contohnya adalah ketika teman kita lagi sedih-sedihnya ditinggal sama orang tuanya, kita nggak bisa tuh tiba-tiba berlagak positif gitu. Ayo kita bilang ngapain takut sama orang tua ya, kata kita tuh. Apain, biar aja lah, dia juga orang tua mah ntar juga meninggal dengan sendirinya gitu ya, tenang aja gitu, kita hidup, kita bakalan bantu lu gini. Gak bisa, karena dia belum berada di posisi nolnya dia gitu. Kita belum bisa mengajak dia ke arah yang positif, masih di zona nol. Nah, ekstra nol ini kita mau supaya ya minimal lah starting point lah di sini gitu ya. Ya gitu pokoknya. Nah, terus nol ini juga atau O ini juga melambangkan sebagai O, big O. Jadi kita mengenal yang namanya big O, sebuah cara perhitungan atau cara penilaian apakah algoritma yang kita pakai merupakan algoritma terbaik yang bisa kita gunakan. Big O N plus 1, Big O N eksponensial. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu adalah Big O. Jadi extra O ordinary, extra O extra zero, extra O extra Big O ataupun yang lainnya. Bebas lah pokoknya ya. Terus lanjut ke yang gue pikirin saat ini. Kita sering ya ketemu sama orang-orang yang punya mimpi yang besar, punya keinginan yang besar, punya minimal ya visioner lah ya. Namun sayangnya gak dibarengi dengan action atau take actionnya nyata gitu ya. Gak perlu jauh-jauh kita punya teman yang gue mau jadi insinyur gitu, atau gue mau jadi apa ya contohnya ya. Contohnya gue mau jadi astronot, atau mungkin gue mau jadi guru gitu ya, atau mungkin gue mau jadi PNS. Terus kalau kita tanya
actionnya apa? Actionnya gue belajar. Berapa jam? Ya gue belajarnya kalau gue suka lah. Gue belajar kalau malam aja lah. Ya kalau gue mau lah belajar lah. Ya setelah itu dia main game, atau mungkin dia pergi jalan-jalan, atau mungkin dia ya berenang kemana, ke laut, naik gunung gitu ya. Sebenarnya apakah dia bener nggak sih itu dia ngomong mimpinya itu seperti itu? Dia pengen jadi guru, dia pengen jadi astronot, atau mungkin dia pengen jadi tadi apa, insinyur ya. Ternyata dia nggak bener-bener serius. Lalu pada akhirnya dia merasa dia merasa bener-bener serius melakukan itu. Padahal tadi enggak ya, tapi dia merasa benar-benar serius melakukan itu. Nah, ketika contohnya ada CPNS atau mungkin ada tes insinyur, emang ada ya tes insinyur ya? Oke, anggap aja ada ya, atau mungkin ada tes wawancara kerja gitu. Terus dia bilang gini, aku ketika dia gagal ya, terus dia bilang gini, oh kok nggak bisa ya, kok gagal ya? Padahal saya udah bersungguh-sungguh loh. Nah ini jadi pertanyaan kita. Mungkin Tuhan juga nanya gitu. Kalau kamu bersungguh-sungguh dengan belajar 2 jam sehari atau mungkin 1 jam sehari kamu disebut bersungguh-sungguh, maka akan disebut apa orang yang belajarnya 24 jam gitu ya? Atau akan disebut apa orang yang belajar terus setiap hari gitu? Orang yang mempersiapkan malamnya untuk interview, 1 bulan dia udah belajar banyak hal. Lalu juga ketika kuliah dia belajar banyak hal. Lalu ketika dia mempresentasikan suatu karyanya, maka orang bisa respect, wah bagus karyanya gitu ya. Di sana baru akhirnya orang mulai berhalusinasi gitu ya. Dia bilang, Tuhan gak adil banget sih sama gue. Ya seperti itu. Jadi mimpinya besar, namun tidak dibarengi dengan action yang besar juga. Contoh lainnya adalah ketika perusahaan saya dulu bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Teman-teman di sini ada teman saya mungkin ya yang mendengarkan ini, kita sama-sama tahu orangnya siapa. Ini bukan gibah, tapi ini adalah kita nggak sebut nama soalnya ya. Kita merepresentasikan sebuah perilaku, yaitu perilaku yang bermimpi besar. Ketika dia bermimpi untuk menciptakan sebuah platform gitu, platformnya menurut saya bagus dan idenya ya bagus. Beberapa orang bilang bagus. Namun yang jadi pertanyaan adalah seberapa besar action yang dia keluarkan, atau seberapa besar kemampuan dia untuk mendirikan itu, untuk membuat itu sukses. Ya kurang lebih 10% lah. Berarti dia gak percaya kepada platformnya dia gak percaya itu. Dia gak percaya ya. Kalaupun gagal ya cuman 10% lah ya dari usaha gue. Kalau sukses ya gue berarti beruntung lah. Karena ini perusahaan sebenarnya gue cuma ngasih 10% ya, beruntung lah ya. Itu adalah yang ada di pikiran dia. Tapi padahal dia sebagai pemimpin sudah berpikiran seperti itu. Namun yang jadi masalah adalah anak buahnya tidak berpikir seperti itu. Mungkin dia lebih semangat, dia lebih bekerja lebih keras, dan dia untuk membuat sebuah platform miliknya dia. Akhirnya yang dilakukan adalah dia membawa orang lain menderita bersama dengan dia. Seperti itu. Lalu contoh lain adalah ketika ada orang yang ingin menciptakan sebuah perusahaan.
Dia ini adalah anak muda yang belum punya pengalaman sama sekali. Ya minimal dia udah nonton film lah ya, atau mungkin udah denger-dengar kisah sukses daripada si Bill Gates, atau mungkin dari Elon Musk, atau mungkin dari tokoh lokal William, atau mungkin dari Nadiem Makarim yang sekarang jadi menteri apa ya nyebutannya ya, bukan Kemendikbud, satu lagi menteri apa gitu ya yang baru. Nah dia ini apakah punya tekad yang besar, apakah punya mimpi yang besar? Jelas. Apakah visinya bagus? Jelas bagus. Tapi actionnya bagus gak? Enggak, actionnya gak bagus. Dia hanya bermimpi supaya perusahaannya suatu saat nanti akan menjadi besar. Namun dia tidak mempersiapkan langkah apa yang dia harus lakukan untuk mencapai ke sana. Itu juga jadi pertanyaan kita sebetulnya. Iya, betul. Dia sudah melakukan banyak hal. Dia sudah melakukan ini, itu, A, B, C, plan A, plan B, plan C. Apa itu cukup? Nggak cukup. Karena karena yang dilakukan oleh anak muda itu adalah dia tidak berani ambil resiko. Ya. Jadi dia ya udahlah. Ya, mungkin caranya begini kali ya. Gua ngelakuin ini, gua masarkan sebuah produk, tapi gua nggak pakai teori-teori atau mungkin ya minimal janganlah dari orang gitu ya. Dia nggak ngelakuin itu, tapi yang dilakukan adalah gue pasti bisa kok. Nah ini modal yakin aja nih, pasti bisa kok. Gak mungkin lah gak bisa, dia pasti bisa. Lihat nih suatu saat nanti pasti sukses kok. Ternyata selang 3 tahun 4 tahun gak ada action sama sekali. Yang dilakukan adalah dia terus mencari investor. Dia terus mencari investor yang mau menjadi investor angel atau investor malaikatnya dia, atau menjadi servanya dia. Namun kalau di posisinya investor, kira-kira mau nggak? Jadi saya sebagai investor terus ketemu sebuah perusahaan yang orang yang nggak tahu siapa, nggak kenal, terus rekam jejaknya juga nggak tahu, terus produknya juga belum ada hasilnya, bahkan produknya belum jadi, produknya belum ada hasilnya. Kira-kira mau nggak? Gak mau. Nah ini juga merupakan kesulitan ya. Jadi kalau kita nggak punya tekad yang besar, kita hanya melakukan usaha-usaha yang standar yang orang lain bisa lakukan, dan Tuhan melihat, Tuhan kan maha melihat ya. Jadi ya kenapa gue harus mensukseskan lu, sedangkan lu sama aja sama yang lain, sama aja yang si B, sama aja kayak si C, sama aja kayak yang dilakukan si B, si D, yang lainnya sama yang dilakukan oleh jutaan orang yang lainnya. Alasan apa yang membuat Tuhan harus membuat lu sukses gitu kan? Harus membuat startup lu sukses. Nah ini jadi pertanyaan juga kan buat kita. Lalu timbul pertanyaan buat kita. Emang kita harus gimana gitu? Nah kalau kita ngelihat ngelihat Facebook itu dia yang pertama kali diciptakan adalah komunitas. Karena komunitas lah yang bisa membantu produk kita growth, membantu atau membuat malahan ya, membuat produk kita bagus gitu. Sebelum Facebook, PayPal juga salah satu investor dari Facebook juga, salah satu foundernya, dia membayar pengguna dari PayPal $2. Jadi pengguna PayPal yang mau daftar, maksud saya bukan pengguna ya, orang-orang yang mau daftar ke PayPal dan dia daftar, maka dia akan dapat $2. Nah kalau dia ngajak temannya, maka temannya juga akan dapat uang dan dia juga dapat.
Untung gak ada ya. Nah, di sanalah dia ingin membuat sebuah komunitas. Jadi dia ingin membesarkan komunitasnya. Pertanyaan sekarang adalah, kalau udah ada 10 juta pelanggan, minimal 1 juta aja pelanggan itu benar-benar pelanggan Anda gitu ya. Ya mungkin itulah yang membuat dia terkenal ini, yang 1 juta 1% ini orang masuk. Siapa? Ya orang yang tadi dibayar tadi. Karena dengan dibayarnya tadi, dia orang jadi memperkenalkan, oh PayPal tuh ini loh, PayPal tuh ini pembayaran ini gini. Akhirnya orang kenal PayPal. Atau contohnya sekarang Shopee. Shopee ini dia memperkenalkan yang namanya Shopee Food. Atau mungkin dulu juga Gojek juga ngelakuin yang sama ya. Jadi dia Shopee Food menciptakan diskon yang besar-besaran. Sama hari dia ada diskon, lalu diskon lagi, ada diskon baru, diskon orang baru 30.000, lalu ada diskon yang lainnya 50%, ada diskon ongkir yang lainnya. Sehingga orang nggak mau tuh pakai GoFood, karena GoFood mahal. Mungkin dulu juga ketika GoFood lawan GrabFood, yang orang makanya apa? GrabFood ya, karena GrabFood lebih murah. GrabFood ada Grabnya, Grab itu ada foodnya jangan sih? Lupa ya. Sehingga saya ada ya. Jadi GoFood dan GrabFood. Sekarang GoFood sudah menghilang rasanya, lalu timbullah Shopee Food. Dan yang dilakukan oleh Shopee Food juga sama yang dilakukan oleh PayPal. Dia membayar orang untuk menggunakan produknya. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, pakai diskon. Awal kali mungkin diskonnya 60%, dan turun 50%, 40% dan yang lainnya. Dan dari 1 juta orang, masa iya gak ada 100 orang yang gak nyaman dengan Shopee? Akhirnya turun ke 10% mungkin diskonnya. Mungkin beberapa orang akan pergi. Namun karena saking lamanya Shopee ini menggunakan mengeluarkan diskonnya, orang-orang jadi kalau makan ya pakai Shopee Food aja. Kenapa harus pakai GoFood? Kenapa harus pakai GrabFood? Pakai Shopee Food aja. Akhirnya lebih enteng dan dia merasa kayak lebih nyaman lah pakai Shopee Food daripada yang lainnya gitu ya. Dan akhirnya Shopee Food jadi makin terkenal, orang-orang makin ngomongin Shopee Food, dan akhirnya Shopee Food jadi meluas pasarnya. Itu seperti itu. Cara orang-orang menghadirkan komunitas. Lalu Facebook. Nah, Facebook juga mendirikan komunitasnya dulu. Di mana dia mendirikan komunitas? Kira-kira ada nggak sih zaman dulu gitu ya, orang sebelum ada Friendster sih ya, anggap aja ada sebuah perusahaan yang nggak kenal ini siapa sih gitu, tiba-tiba dia menghadirkan sebuah atau sesuatu yang namanya sosial media. Nah, kalau kamu pakai ini, kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain, atau berteman, atau mungkin berkomentar gitu ya, melihat statusnya dia lagi makan nih, atau mungkin lagi di Paris nih, lagi ikut fashion show nih gitu ya. Nah, di sana yang dilakukan Facebook adalah dia membuat komunitas kecilnya dulu. Jadi dia nggak punya uang, yang dilakukan adalah buat dulu komunitas kecilnya. Dari mana? Dari kampusnya. Dari kampus itu barulah orang-orang mulai mengenal yang lainnya. Karena dari kampus itu gak mungkin cuman 4 tahun. Ada yang S2, S3, atau mungkin juga ada teman-temannya, ada juga alumninya, ada yang belum masuk. Jelas. Akhirnya mereka juga mengenal Facebook. Nah, lahirlah Facebook dengan komunitasnya. Dengan komunitas itu mereka bisa berteman, bisa ya mengenal lah ya. Lalu dengan mengenal itu, Facebook mendirikan grup. Ini
kita akan berteman, lalu kita buat grup. Kita grup motor se-Asia, grup motor se-Bintaro, grup motor se-RT 9. Jadi mereka buat sebuah grup. Lalu di grup ini ada sebagian orang di dalam komunitas itu yang mikir gini, sepertinya bagus nih kalau kita buat grup jual beli. Jual beli apa? Jual beli mouse, mungkin jual beli iPhone se-Jakarta Barat, jual beli MacBook se-Jakarta Timur, jual beli motor se-Indonesia. Mereka buat itu. Lalu Facebook melihat, wah, komunitas ini sepertinya menarik. Dia buatlah marketplace, Facebook Marketplace. Jadilah produk sendiri. Dari mana lahirnya? Dari permintaan, dari demand, dari kondisi yang ada. Lalu kalau dulu teman-teman ingat di Facebook awal-awal kita buat yang namanya page atau halaman. Jadi contoh ada MRCI, contoh yang besar dulu ya, MCI, meme komik Indonesia. Dulu itu ada iklan teman-teman. Jadi mereka buat sebuah halaman, Facebook itu ada halamannya, yang mana isinya adalah meme. Jadi ya meme lah, mereka buat sebuah meme lalu post di sana, orang like, suka, ketawa-tawa, like dan ya suka lah gitu. Lalu makin hari banyak pengikutnya dan jadi orang-orang kayak admin A gitu ya, pendirinya. Ini banyak lah pokoknya. Orang-orang jadi suka dan akhirnya nge-follow page itu. Dan orang yang dari iklan, orang yang punya produk melihat hal itu. Mereka melihat, wah sepertinya menarik kali ini. Gue bisa nih pasang iklan di sana. Gue bayar berapa sih palingan? Tapi it's okay sih. Setiap hari dia minimal ya 1 juta, 2 juta orang ngelihat page ini gitu ya. Setiap harinya. Akhirnya mereka menjalin kerjasama. Dibuatlah halaman itu jadi ada iklannya gitu ya teman-teman. Jadi ini si pengiklan ini, si yang punya produk mengiklankan ke halaman ini. Nah, Facebook melihat hal ini. Facebook menyadari hal ini. Jadi gimana caranya ini supaya jadi milik Facebook? Ya dia buat aja Facebook jadi orang kenapa harus bayarnya ke halaman dia? Karena punya Facebook ini ya. Jadi lu mending bayar ke gua sebagai pendiri dari Facebook, atau gua sebagai yang punya seluruh konten di dunia per-Facebookan. Nanti Anda bisa bebas mau ditaruh di mana. Kalau Anda cuman ke dia, yang jadi target audience Anda ya cuman dia. Tapi kalau Anda bisa memberikan kepada saya, maka akan saya pilihkan orang-orang yang sekiranya relevan dengan iklan Anda. Jadi orang berpindah kepada Facebook. Lahirlah Facebook periklanan. Uang Facebook dari sana. Uang Facebook lahir dari sana. Namun akhir-akhir ini tahu gak sih, ketika iOS 15 ke atas baru membuat kebijakan baru, di mana kalau mau pakai data pengguna maka ya harus mengizinkan lah ya. Kalau gak mengizinkan gak bisa tuh. Akhirnya Facebook ya mengalami penurunan keuangan, dan sahamnya turun anjlok parah. Terbesar dalam sejarah Facebook. Namun yang jadi pertanyaan adalah, apakah Facebook tidak menyadari hal itu? Tentu saja sadar, makanya dia menciptakan metaverse yang baru. Dia menciptakan kurva U terbaru, yaitu metaverse. Ya kita nggak bahas hal itu. Kita sudah melebar kemana-mana nih. Kita harus pindah lagi ke yang tadi, yang soal tadi. Jadi itu ada demand-nya, ada komunitasnya, ada kebutuhannya minimal ya. Orang mungkin dulu nggak sadar kalau mereka tuh butuh Gojek. Orang mungkin dulu nggak sadar kalau mereka tuh butuh Tokopedia. Mungkin mereka nggak sadar, namun ada orang yang sadar. Orang-orang sadar itu adalah orang-orang yang punya rahasia,
Makanya orang di buku Zero to One itu ditanya, apa rahasia dunia yang orang lain gak tahu tapi itu penting? Nah, ini bagus pertanyaannya. Saya juga gak tahu jawabannya apa, dan dia juga gak tahu jawabannya apa. Yang tahu jawabannya adalah ya para pengusaha. Harus saya tahu orang jawabannya apa. Ternyata kita manusia itu perlu efisiensi. Gojek percaya itu dan Gojek mengimplementasikan hal itu. Mereka sadar itu. Rahasia itu dia sadar. Akhirnya mereka menciptakan GoRide, GoFood, Gotik, dan yang lainnya. Tokopedia juga sadar. Mereka buat marketplace. Gak cuman marketplace, dia juga buat yang terintegrasi dengan mereka. Contohnya pembayaran pendidikan, listrik, dan yang lainnya. Ada demand-nya di sana. Ada pertanyaan yang belum dijawab di sana. Namun, kalau itu gak ada, itu artinya kita akan membuat komunitas baru. Kita akan membuat kesukaan baru. Kita akan menyadarkan orang kepada hal yang baru. Dan ini gak mudah, sulit sekali. Makanya gak semua orang bisa jadi CEO. Dan gak semua orang bisa jadi CEO. Seringkali ketika orang mendirikan perusahaan, yang sering mereka berantemkan adalah saham. Gue kebagian 70%, lu harusnya 30% karena kerjaan lu lebih dikit, gue lebih banyak. Atau mungkin yang 30% ngerasa ngapain gue kerja banyak-banyak, juga kalau perusahaannya gede dia yang untung karena sahamnya dia 70%. Nah, disinilah pentingnya kita mencari jodoh yang tepat. Karena gue ingat kalau bahwasanya ketika kita mencari partner itu seperti kita mencari jodoh. Sulit sekali. Kalau ketemu baru langsung klop gitu ya. Kita cari yang visinya sama. Kita cari yang misinya sama. Kita cari orang yang sama-sama percaya sama kita, yang punya tujuan yang sama. Atau mungkin tujuannya berbeda tapi ya atau mungkin tujuan sama tapi caranya berbeda gitu ya. Ya gitulah. Tapi kalau itu gak ada di dalam CEO, kemungkinan kecil sekali untuk itu sukses. Kok kecil? Yang kecilnya apa? Kemungkinan kecil itu apa? Kemungkinan dia beruntung kali ya. Gak semua orang bisa jadi CEO. Itu harus kita sadari bersama. Dan ketika itu sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun, startup itu berdiri gak ada perkembangan, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah CEO ini mau sebenarnya mengajak teman-temannya ataupun partnernya sukses? Atau mereka tuh sebenarnya, atau dia tuh sebenarnya lagi ngajak orang lain supaya sengsara bareng sama dia, supaya orang-orang itu kayak ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu, tapi ya harusnya lu bantu gue lah ya gitu. Ya kalau misalnya CEO-nya minimal dia punya leadership yang bagus, maka mungkin dia bisa ya mengorganisir semua orang-orang yang punya potensi-potensi yang bagus. Tapi gak semua orang bisa melakukan hal itu. Karena itu gak semua orang bisa jadi CEO, dan gak semua orang ya cocok jadi CEO ya. Dan ini juga beberapa kali kita dengarkan hal ini ya, di dalam film, di dalam seminar-seminar tentang kepemimpinan gitu. Jadi founder ini memang yang jadi maksudnya CEO-nya ini yang jadi pengarahnya gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah founder ini harus jadi CEO? Atau apakah co-founder yang jadi CEO? Atau kita serahkan aja ke orang lain yang kira-kira lebih ya bisa lah ya, kira-kira bisa dan mampu jadi CEO. Nah ini juga jadi pertanyaan juga buat kita. Kalau saham kita lebih banyak, apakah dia mau bekerja lebih besar? Seperti itu. Oke, itu adalah
kalimat atau mungkin kata-kata yang kejelas yang saya ucapkan, dan itu semuanya nggak bermakna. Jadi nggak usah didengerin. Maksud saya nggak usah didengerin, tapi ya nggak usah diambil serius lah ya. Tadi cuman ya ngomong-ngomong aja, nggak serius, cuma bercanda. Oke, terima kasih semua sudah mendengarkan Ekstra Oh Gebut seri kelima kali ini. Dah.